depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Astapada serta petugas dari tim yang kami hormati. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberkati beberapa kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah pentingnya yaitu nikmat sehat. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan pelaksana ini karena ada satu hal yang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru. Bapak dan Ibu yang hormati, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan atau dalam hatinya bertanya, kenapa siang ini kita dikumpulkan di ruangan ini. Ada satu hal yang harus dilaksanakan oleh rekan kita, yaitu Pak Ahmad, yang berkaitan dengan kegiatan atau pembelajaran calon guru penggerak. Yang mungkin Bapak dan Ibu pun masih ingat, telah dilaksanakannya kegiatan calon guru penggerak ini bukan hanya sekarang, tapi 2 atau 3 bulan yang lalu pun sudah kita mengikuti kegiatan tersebut. Mudah-mudahan sampai dengan pengumuman pelulusan tidak ada kendala. Ya. Nah, kenapa? Implementasi dari pembelajaran guru penggerak akan diterapkan di sekolah kita juga, khususnya di sekolah sendiri. Dan insya Allah nanti bisa diketok tularkan ke sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Kebetulan Pak Ahmad sendiri juga sebagai ketua forum dari kelompok kerja guru agama KKGA. Maka secara langsung materi itu akan nyambung, akan masuk ke guru-guru yang lain. Itu sekali lagi ikuti kegiatan ini dengan baik. Bila mana perlu ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, belum dimengerti, kita secara langsung bertanya, baik pada saat sekarang ataupun di hari-hari kemudian, terbuka, gitu ya. Jadi sekali lagi kami pun sudah sering berpesan kepada Pak Ahmad, tularkan ilmu yang telah digali kepada teman-teman kita dan juga terapkan kepada anak-anak didik kita. Itu saja, dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan mempresentasikan modul 1.4 yaitu aksi nyata yang terkait budaya positif yang sudah saya pelajari di kegiatan calon guru penggerak. Namun sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud sedikit pun untuk menggurui dari Bapak dan Ibu Guru. Karena saya yakin Bapak dan Ibu Guru lebih pengalamannya lebih dari saya. Ini saya hanya akan berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak. Barangkali ke depan di antara rekan-rekan saya semuanya bisa sama ikut untuk bergabung di calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa lolos semuanya untuk mengikuti seleksinya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu tercipta dari lingkungan yang aman dan nyaman untuk kegiatan belajar anak. Saya langsung saja. Ada beberapa konsep dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia.
yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat posisi kontrol restitusi, kelima keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Mungkin ini adalah sedikit istilah-istilah agak asing yang saya pun baru mendapatkan ini dari modul 1.4 di kegiatan calon guru penggerak. Apa itu disiplin positif? Nah, kebanyakan orang termasuk kita itu selalu mendeskripsikan disiplin itu adalah kepatuhan terhadap aturan. Ya, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan tersebut. Kita didisiplinkan oleh aturan. Ya, terkadang untuk diri kita pun seperti sekarang kita tertata dengan aturan. Misalkan kita memakai seragam, hari Senin pakai seragam apa, Selasa bagaimana, Rabunya seperti apa. Nah, itu kita diatur oleh aturan untuk disiplin. Namun ketika berbicara tentang disiplin positif itu berbeda, ya. Kalau disiplin itu berkaitan misalkan ketika tidak dilaksanakan akan mendapat hukuman, ketika dilaksanakan akan mendapatkan penghargaan, beda lagi dengan disiplin positif. Ya, justru ini adalah satu ketika kita mau mendisiplinkan anak dengan cara hukuman, itu adalah alternatif terakhir ketika anak sudah tidak bisa diarahkan dengan baik misalkan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu sifatnya adalah self disiplin, yaitu berasal dari diri sendiri, ya. Tidak dari aturan yang telah dibuat, ya. Dimana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita untuk berusaha dengan sekeras-kerasnya mendisiplinkan diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai yang universal, ya, menyeluruh, dan memiliki motivasi intrinsik, ya, intrinsik dari dalam dirinya. Iya, dari dalam dirinya, betul sekali Ibu. Ya, bukan dari tekanan dari luar. Nah, ini untuk disiplin positif. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Ya, kalau di kita sudah, ya saya pun terkadang refleks ya untuk mendisiplinkan anak. Kamu begini, kalau tidak begini, Bapak hukum. Nah, itu yang sudah lazim kita laksanakan. Ya, sebelum saya mempelajari lebih jauh di guru penggerak, ternyata yang saya lakukan selalu seperti itu. Kemudian penerapan disiplin positif ini anak diajarkan untuk memahami konsekuensi, bukan hukuman, bukan penghargaan, tapi konsekuensi ketika mereka tidak melaksanakan disiplin, begitu. Kalau hukuman sifatnya itu dadakan, ya, dadakan. Misalkan anak tidak pakai baju, kamu push up, bajunya tidak rapi misalkan, kamu push up, buang sampah sembarangan, kamu keliling lapangan. Nah, itu adalah hukuman sifatnya dadakan. Kalau konsekuensi itu sudah ditata, diatur dengan ada negosiasi dengan anak. Nah, ketika kamu tidak melakukan ini, baiknya seperti apa ya? Nanti anak menginginkan sendiri, Pak, bagaimana kalau nanti ketika saya misalkan datang terlambat, saya membacakan teks Pancasila berulang-ulang selama 3 kali. Nah, itu merupakan konsekuensi, ya. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, kesadaran dalam dirinya. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Apapun yang dilakukan oleh kita, ya, itu pasti saja memiliki motivasi tertentu. Ketika kita melakukan ini, ketika tidak melakukan ini, itu ada motivasi tertentunya. Yang pertama,
tiga alasan ketika seseorang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, ini merupakan tingkat motivasi terendah. Kita melakukan itu sesuatu itu karena takut, ya. Kita melakukan misalkan datang tepat waktu ke sekolah itu karena takut misalkan ditegur oleh pimpinan kita. Anak datang ke sekolah tepat waktu itu karena takut dihukum oleh gurunya. Nah, ini merupakan salah satu motivasi yang memang urutannya yang paling bawah sekali begitu. Karena kebanyakan di kita memang inilah yang terjadi, gitu ya. Awalnya memang seperti ini. Nah, di mana nanti kita ke depan akan merubah bagaimana motivasi ini bisa berubah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apalagi anak ya, anak itu sangat senang dengan pujian. Ketika mereka datang tepat waktu, oh kamu bagus nak, super sekali, datang rajin, ya. Termasuk kita datang ke sekolah, oh mendapat apresiasi yang baik misalkan dari pimpinan kita. Nah, ini adalah tingkat yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, diharapkan kita semua memiliki motivasi seperti ini, ya. Muncul dari dalam diri kita, karena apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, begitu. Kita estafet saja, sprint biar tidak terlalu lama. Kita pasti pernah ya berada dalam posisi-posisi tersebut. Ketika melakukan A, oh saya takut nih, takut dimarahin. Ketika melakukan B, misalkan, kita melakukan ini untuk mendapatkan sesuatu, begitu, ya. Nah, selain motivasi, ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu, ya. Yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ada kurang lebih 5 sampai 6 untuk kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan power atau kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di sekolah, tentu berbeda-beda, ya. Berbeda-beda kenapa dia melakukan seperti itu, begitu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, salah satu contoh kasusnya adalah ketika ada siswa yang memaksa minta makanan ke temannya. Misalkan si A sedang makan, kemudian datang si B, sini kamu makanannya, saya minta. Nah, ketika kita mengetahui hal itu, kita sebagai guru itu otomatis kan secara spontan akan, kamu jangan seperti itu nggak baik. Nah, tanpa kita tahu apa latar belakang anak tersebut melakukan itu, begitu, ya. Banyak ternyata ketika ditelusuri, oh dia tidak dikasih bekal sama orang tuanya, sehingga ketika dia lapar ingin makannya, itulah yang dilakukan oleh dia, begitu. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, ya. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi ini cenderung selalu mencari perhatian, ya, mencari perhatian dari gurunya, begitu, ya. Hal kecil apapun, misalkan dia bisa aja pura-pura sakit perut, begitu, ya. Karena di rumahnya biasanya mungkin dia dicuekan oleh orang tuanya,
kurang dipedulikan oleh orang tuanya, ketika ada di sekolah dia menganggap bahwa kita adalah orang tuanya. Ada saja anak yang suka misalkan pura-pura sakit, ingin ditanya, ya, ingin dielus, ingin seperti apa begitu, ya, membutuhkan kasih sayang. Nah, ini penguasaan, kebutuhan, penghargaan, pengakuan atas kemampuannya. Anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya dia cenderung ingin menjadi orang yang nomor satu. Apa-apa harus sama dia. Ya, tentu di kelas kita menemui orang-orang yang semacam itu ya. Iya, ada saja pasti yang seperti itu. Ketika kita biasa menyuruh si A misalkan untuk mengambil buku, mengambil pulpen, ketika kita melemparkan ke orang lain, si A otomatis akan merasa cemburu. Ya, marah. Awas kamu. Nanti si A itu akan marahnya ke si B pasti, ya. Disewoti, dijauhin, jangan deketin dia. Nah, seperti itu, ya. Itu di setiap tingkatan kelas kita pasti ada yang seperti ini. Kebebasan, kebutuhan akan bebas, ya. Dia memiliki keinginan sendiri dalam belajarnya. Dia tidak mau diatur-atur, misalkan dia enaknya sambil tiduran, ya, sambil tengkurap, telentang, begitu. Ya, dia lari-lari di dalam kelas, ketika kita tegur, dia duduk sebentar, ketika kita lengah, dia lari-lari lagi, ya. Biasanya hal semacam ini, kebebasan ini ada di kelas 1 atau kelas bawah. Ya, ada di kelas bawah. Dan memang di setiap kelas pasti ada orang-orang atau anak-anak siswa-siswi kita yang ingin seperti ini, gitu. Tidak merasa terkekang ketika berada pada saat kegiatan belajar. Yang kelima adalah kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Misalkan pada saat belajar dia ada anak yang suka sambil bersenandung, ya, ngahariring gitu lah, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Dia senang melakukan hal tersebut begitu, ya. Dia senang melakukan hal tersebut. Misalkan dia bercanda dengan temannya, ketawa-ketawa begitu, ya. Karena pada saat belajar kadang-kadang anak menemukan titik jenuh. Ya, anak menemukan titik jenuh ketika belajar sehari-hari dengan kita. Nah, itu tadi ada 5 ya untuk kebutuhan dasar. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu ini posisi kontrol restitusi ini adalah titik beratnya kepada kita seorang guru. Yang pertama, kita akan berperan menjadi seorang penghukum. Yang kedua, kita berperan sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Ketiga, kita berperan sebagai teman. Keempat, kita berperan sebagai monitor atau pemantau. Dan kelima, kita berperan sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi kontrol ini? Nah, ini kita lihat, kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Biasanya kita seorang penghukum itu cenderung kadang-kadang melakukan memberi hukuman itu secara fisik, baik push up, sit up, lari keliling lapangan dan sebagainya. Nah, guru-guru yang menerapkan posisinya sebagai penghukum akan selalu berkata seperti ini. Tolong ikuti aturan saya, ya. Kalau tidak, awas kamu, begitu. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya pada satu cara, ya. Cenderung kita yakin bahwa cara kita itu adalah benar. Dengan cara seperti itu, siswa akan lebih nurut, siswa akan lebih disiplin, ya. Selanjutnya yaitu pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut, begitu. Contohnya adalah, "Nak, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Nah, itu kan nanti anak berpikir, aduh, misalkan ibu kecewa dengan saya, oh saya salah. Nah, itu akan kepikiran sama dianya begitu.
Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Nah, kita dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid baik dalam bentuk fisik ataupun psikis gitu ya. Kita akan berkata kepada mereka, ayo bantulah demi Bapak ya, tolong kamu rubah kelakuan kamu agar ke bapaknya juga nggak terlalu capek gitu, selalu mengingatkan kamu begitu. Kita jadi seolah-olah kita adalah teman mereka. Keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Ya. Sebagai monitor atau pemantau, pertanyaan yang akan diajukan atau yang sering diajukan oleh seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Tolong kamu lihat lagi. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, dia hanya sebatas bertanya seperti itu. Tidak melakukan aksi apa-apa, ya, hanya mengkonfirmasi saja. Yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Posisi terakhir, posisi manajer adalah posisi di mana kita sebagai mentor, ya, berbuat bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas, nanti akan ada pembahasan tentang keyakinan kelas. Seperti yang pernah saya lakukan pada waktu itu di upload di YouTube ya, Bapak dan Ibu. Ketika itu ada salah satu siswa kita yang rambutnya panjang, kemudian yang sering memakai sendal ke sekolah. Kita kan biasanya, ini rambut bukan kita, saya lah, utamanya saya. Ketika melihat anak yang itu langsung dijewer rambutnya misalkan gitu. Ini kamu kenapa rambutnya panjang? Nah, setelah saya mempelajari ini ternyata sangat nikmat sekali Bapak Ibu. Sangat indah sekali ketika kita menerapkan posisi diri kita sebagai manajer. Pertama, kita panggil anaknya. Misalkan waktu itu dari kelas 6. Kamu selesai pelajaran, ketemu ya sama Bapak di ruangan Bapak begitu. Pada saat selesai pelajaran dia datang, Pak, Assalamualaikum. Saya tanya, kamu tahu nggak kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Dia jawab, nggak tahu Pak. Kamu lihat rambut kamu? Oh iya Pak, rambut saya panjang. Kenapa rambut kamu panjang? Saya ikut-ikutan teman Pak, teman saya juga pada panjang. Nah, menurut kamu itu baik enggak? Enggak Pak. Nah, bagaimana solusinya? Saya akan potong Pak rambut saya biar rapi. Kita tanya, kita tidak menyalahkan. Jadi bilangnya begini, Bapak tidak menyalahkan kamu, ya, karena memang bukan kamu saja yang memiliki rambut panjang. Tapi alangkah baiknya besok Bapak hanya memberikan solusi kepada kamu agar kamu rambutnya bisa rapi begitu. Tanyakan apa alasannya, kenapa tidak dipotong selain ikut-ikutan temannya. Barangkali tidak punya uang untuk potong rambut begitu. Kalau memang alasannya tidak punya uang untuk potong rambut, ya kita kasih solusinya. Ya, nah ini Bapak kasih uang 10.000 untuk kamu potong rambut. Terima kasih Pak. Nah, kalau penyelesaiannya kita seperti itu, ke kitanya enak, tidak punya beban, ke anaknya juga tidak terganggu mentalnya. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebaikan yang sifatnya abstrak ya, menyeluruh atau universal gitu. Dibuat dari kita, ini prinsipnya untuk siswa ya, dari kita oleh kita untuk kita. Mereka membuat aturan sendiri, mengolahnya sendiri, melaksanakannya sendiri, dan mempertanggungjawabkannya sendiri. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan lebih rinci. Datang jam 7, baju rapi, kelas bersih, tidak boleh berkata kasar, lebih detail. Kalau ini tidak, ya. Kalau ini tidak. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan kalau aturan itu tidak boleh makan di kelas, tidak diperkenankan ribut. Ya. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas itu kata tidak atau jangan itu diusahakan dihilangkan. Ya, bagaimana contohnya nanti ada. Ini semua warga kelas hendaknya semua berkontribusi, kemudian selalu meninjau atau menanyakan kembali tentang keyakinan kelas kepada siswa.
Nah, ini contoh keyakinan kelas. Untuk kelas bawah, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, ya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu untuk kelas. Nah, ini juga ada selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kalau anak sudah bisa membuat keyakinan kelas ini, insya Allah ya di kelas kita ya memang tidak secepat kilat anak bisa melaksanakan ini. Nah, ke depan saya harap Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas di setiap kelasnya masing-masing. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang terakhir adalah, nah ini segitiga restitusinya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitasnya dulu. Ya, nah kamu kan tahu aturan di sekolah kita atau keyakinan kelas yang kita miliki. Kamu yakin itu benar atau salah? Ketika mereka menyatakan ya Pak, saya salah, validasi tindakan yang salah tersebut. Kenapa? Ya, kamu melakukan itu, divalidasi. Ya, nih ada di sini. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Terima kasih telah selesai. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab di ini aja ya, karena memang waktunya, durasinya juga untuk untuk diupload ke YouTube itu tidak terlalu besar karena harus digabung juga dengan kegiatan siswa yang tadi. Tapi barangkali ada yang mau bertanya tentang kegiatan calon guru penggerak, mangga. Kan tetapi untuk ini nanti saya juga akan mungkin ke depan nanti bulan Februari hari Sabtu tanggal 7 atau tanggal 8 kalau tidak salah, saya akan ada lagi pendampingan dari mentor saya akan datang ke sini. Beliau akan mewawancara satu kepala sekolah, 3 orang guru dan 4 sampai 5 siswa begitu. Silakan mereka beliau menyuruh saya menentukan siapa guru yang akan diwawancara. Tapi bagi saya itu sifatnya kalau seperti itu seperti di setting. Saya ingin mengalir seperti air, nanti biar ibu pendamping saya yang merandom, memilih sendiri siapa yang akan beliau wawancara begitu. Ya, misalkan karena ini akan bertanya kemungkinan besar sejauh mana perubahan yang telah saya lakukan selama mengikuti calon guru penggerak di sekolah ini begitu. Ada enggak perubahannya yang tadinya ada menjadi tidak ada, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Mungkin akan seperti itu begitu. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali cukup atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Iya. Mangga sedikit. Pada dasarnya masalah disiplin adalah kembali kepada ibda binafsik, mulai dari diri sendiri sebagai guru sehingga bisa mencerminkan anak bisa mengikuti sifat-sifat guru, sehingga dengan mulai diawali dari guru sendiri, maka insya Allah anak pun juga akan mengikuti apa yang telah guru lakukan. Itu mungkin pengertian disiplinnya sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Johana yang telah mendeskripsikan tentang arti disiplin. Ya, ternyata disiplin itu dimulai dari suri tauladan mungkin ya, begitu. Sebab seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan itunya slogan-slogannya ya,
apa? Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Luar biasa Bapak dan Ibu ya. Ternyata masih ingat tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti yang kita memang harus menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswi kita. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup? Terima kasih atas perhatiannya, sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak lihat di sini hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti kalian dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit ya. Patut kita syukuri ya hal itu. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita akan belajar membuat kesepakatan kelas ya. Tahu nggak kesepakatan kelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Ah, bagus ya. Kesepakatan kelas itu adalah bisa dikatakan aturan. Tapi aturan itu bukan dibuat oleh sekolah, ya. Aturan itu dibuat oleh kalian, dilaksanakan oleh kalian, dan akan dipertanggungjawabkan oleh kalian. Ya. Kalau misalkan aturan kelas itu, aturan sekolah itu dilarang, ya, dilarang membawa handphone ke sekolah, itu aturan. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu adalah aturan. Nah, kalau kesepakatan adalah keinginan kalian. Bagaimana kalian ingin belajar di kelas agar kalian nyaman di kelasnya. Ya. Sudah ada gambaran? Sudah? Sudah bisa dipahami? Nah, kalian ingin seperti apa di kelasnya? Gitu ya. Kalian ingin seperti apa? Silakan. Barangkali ada yang punya satu atau beberapa, kita buat jangan terlalu banyak ya. Kita mencoba 1 sampai 5 atau 6 ya. Oke. Siapa yang ingin mengatakan, "Pak, saya ingin belajar seperti ini di kelas. Pak, saya ingin begini, saya ingin begini." Ya. Silakan. Siapa dulu? Silakan. Selalu berpakaian rapi. Selalu berpakaian rapi. Oke, kita tulis di sini ya, biar kalian ingat. Kita tulis di sini apa? Selalu berpakaian rapi. Setuju? Setuju? Oke. Siapa lagi? Kedua. Coba kamu dulu. Ingin belajar dengan aman. Ya. Nah, itu artinya ingin belajar dengan aman itu berarti kita jaga keamanan di kelas, ya. Tidak boleh lari-lari seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya maksudnya ya. Oke, bagus. Ingin belajar dengan aman. Selanjutnya siapa lagi? Oke, Ajeng. Saling menghargai. Oke, good. Tepuk tangan. Saling menghargai. Ini artinya menghargai antar teman dengan teman, menghargai guru dengan murid ya. Begitu ya. Kamu menghargai bapak, bapak menghargai kamu, kamu juga menghargai antar teman. Oke. Siapa lagi? Selalu sopan. Selalu sopan. Oke. Setuju nggak? Setuju. Selalu sopan. Sopan dalam berbicara, sopan dalam berpakaian, sopan dalam bertingkah laku. Betul, ya? Setuju? Oke. Selanjutnya apa? Ingin belajar dengan nyaman. Ingin belajar dengan nyaman. Nah, ini artinya ya, ketika kita belajar ya di kelas itu nyaman. Contohnya apa?
bersih, apa lagi? Rapi. Apa lagi? Wangi, ya, nggak bau. Pada mandi nggak? Oh, harus dong, harus mandi dulu ya. Biar kita nyaman di kelasnya, ya. Kita buat 5 atau 6? Satu lagi ya, 6 ya. Oke, siapa tadi yang udah acungkan tangan? Gus. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Emang di sini suka ada yang terlambat? Ada ya? Ada saja ya? Oke. Setuju nggak ini? Setuju. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, cukup 6 saja dulu. Cukup 6 saja dulu. Yakin? Yakin. Ada lagi nggak selain yang 6 ini? Punya usulan apa lagi? Yang lainnya? Cukup? Nah, setuju nggak? Setuju. 1, baca bersama-sama karena ini adalah kesepakatan kelas. Bapak kasih judul dulu di sininya, ya. Kesepakatan kelas 5A. Oke. Ya. Nanti ini Bapak print. Nah, Bapak perbesar biar kalian jelas. Ya, perhatikan. Nih, ya. Yuk, baca bersama-sama dari mulai ini kesepakatan kelas 5A. 1, 2, 3. Kesepakatan kelas 5A. 1. Selalu berpakaian rapi. 2. Ingin belajar dengan aman. 3. Saling menghargai. 4. Selalu sopan. 5. Ingin belajar dengan nyaman. 6. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Cak. Nah, itu berarti kalian ini adalah kesepakatan yang kalian buat. Berarti harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, nanti ini Bapak print, ya. Bapak print. Nanti di sini ada tanda tangan ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Agus ya. Agus, nanti kamu tanda tangan di sana. Kamu bertanggung jawab atas kesepakatan kelas ini, ya. Nanti ada konsekuensinya. Konsekuensi itu apa? Nanti direncanakan. Kalau misalkan ada teman kalian yang berpakaiannya tidak rapi, harus bagaimana? Itu bukan Bapak yang mengingatkan, tapi kalian sendiri. Kenapa kalian yang mengingatkan? Karena kalian yang membuat kesepakatannya. Contoh misalkan si A atau Jadid lah misalkan ya, masuk ke kelas tidak rapi pakaiannya, ya, tidak rapi. Diingatkan oleh ketua kelasnya, Jadid mohon maaf, sesuai kesepakatan kelas kita bahwa kita belajar harus berpakaian rapi, maka tolong bajunya dirapihkan. Begitu, itu salah satu contoh, ya. Kelas kita kalau misalkan kalian ingin belajar dengan aman, ya aja gulat bae ning kelas. Ya. Aja moregan bae ning kelas. Itu. Kalau ada yang seperti itu, siapa yang mengingatkan? Ketua kelas atau kita semua ya? Kita semua, kita saling mengingatkan. Cukup? Setuju? Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke? Kesepakatan kelas kita sudah mulai. Silakan sekarang keluarkan buku kalian. Kita belajar agama untuk materi hari ini. Silakan dikeluarkan bukunya. Dikat ya bos. Ya anak-anak, kita akan belajar pelajaran 6, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Bapak yakin kalian sudah hafal semua ya? Yuk kita coba. A'udzubillahi minas
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, tugas untuk kalian nanti di rumah, kalian tulis surat Al-Maun ya. Tulis surat Al-Maun. Kalian punya juz amma ya di rumah ya. Kalian punya juz amma di rumah. Nanti kalian tulis surat Al-Maun, kemudian cari artinya. Ya. Bisa? Paham? Oke. Baiklah, kalau begitu kita sudahi pelajaran hari ini. Alhamdulillah kita telah belajar yaitu tentang surat Al-Maun. Bapak yakin kalian sudah bisa semuanya ya. Ingat tadi tugasnya apa? Menulis surat Al-Maun dengan artinya. Oke. Terima kasih. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.